Salam sejahtera kepada seluruh mahasiswa. Hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah Administrasi Ekspor Import. Pada pertemuan 10 kita berbicara tentang Bill of Lading, tapi materi video ini merupakan suplemen atau materi tambahan dari modul yang sudah ada. Apa itu Bill of Lading? Bill of Lading atau juga disebut dengan consignment adalah dokumen pengapalan suatu surat yang membuktikan bahwa barang yang tercantum di dalamnya sudah termuat di dalam kapal, dan Bill of Lading berfungsi sebagai bukti tanda penerimaan barang oleh karir dari shipper atau pengirim, bukti kontrak pengangkutan dan penyerahan barang antara pihak pengangkut dan pengirim, dan terakhir bukti pemilikan dokumen of title yang menyatakan bahwa orang yang memegang BL adalah merupakan pemilik sah dari barang yang tercantum di dalam BL. Nah, itu fungsi daripada suatu Bill of Lading. Bill of Lading merupakan salah satu daripada dokumen pengapalan atau shipping dokumen yang berharga. Fungsi lain daripada Bill of Lading adalah: 1. Melindungi muatan sejak dipersiapkan untuk dimuat ke dalam kapal di pelabuhan pemuatan sampai diserahkan kepada pemiliknya di pelabuhan tujuan. Kedua, menyatakan hak milik atas barang yang diangkut oleh kapal serta hak-hak lain yang timbul sebagai akibat dari pengangkutan itu. Jadi di dalam Bill of Lading mencakup dua kepentingan, yaitu kepentingan perniagaan dan kepentingan pengangkutan barang. Terkait dengan Bill of Lading, dalam pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Republik Indonesia dinyatakan bahwa konsumen adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani yang menerangkan bahwa pengangkut telah sudah menerima barang-barang dengan maksud untuk diangkut ke tempat tujuan yang ditunjuk dengan perjanjian sebagaimana penyerahan akan dilakukan. Kemudian di ayat 2 dan 3 ini juga sangat penting bagaimana Bill of Lading atau konsumen tersebut diperlakukan. Menyebutkan bahwa konsumen tidak perlu hanya menyebutkan nama tertentu kepada siapa barang harus diserahkan, melainkan juga dapat disebutkan by order, yang berarti bahwa pemegang konsumen dapat mengalihkan hak untuk mengambil barang atau dikenal dengan order Bill of Lading. Jadi di dalam order Bill of Lading ini berarti bahwa boleh saja di dalam Bill of Lading itu menyebutkan nama, namun dengan adanya kebijakan order Bill of Lading di dalam kaitan di sini, dibolehkan nama yang tersebut di dalam Bill of Lading memindahkan atau mengalihkan hak untuk mengambil barang ke pihak lain. Bill of Lading dilakukan pemindahan cukup dengan melakukan endorsement, yaitu menandatangani bagian BL asli, bagian belakangnya ya. Setelah itu diserahkan ke pihak yang diberikan hak atas BL tersebut. Endorsement itu bisa secara lengkap dan blanko. Lengkap artinya bahwa di dalam proses menandatangani endorsement tadi menyebutkan siapa yang akan diberikan pengalihan atas hak tersebut. Atau blanko artinya yang memiliki BL pertama asli tersebut hanya menandatangani saja endorsementnya tanpa menyebutkan kepada siapa pengalihan hak itu diberikan. Nah, jadi endorsement itu bisa secara lengkap menyebutkan kepada pihak tertentu atau juga blanko, hanya tanda tangan dari BL pemegang pertama.
Dengan kondisi ini, maka BL bisa disebut dengan negotiable document. Artinya bisa dipindah tangankan pada orang lain. Bisa saja nama yang tercantum di dalam BL bukan orang yang mengambil barang tersebut, bukan orang yang memiliki barang tersebut. Karena dengan proses endorsement bisa saja dilakukan berkali-kali. Orang yang pertama mengendorse ke orang yang kedua mengendorse orang yang ketiga, demikian seterusnya. Jadi dengan demikian bahwa dokumen Bill of Lading merupakan dokumen yang bisa di-negotiable. Selanjutnya, lembar asli Bill of Lading. Jadi yang kita bicarakan di sini adalah lembar asli daripada Bill of Lading tersebut. Karena lembar asli Bill of Lading inilah yang berharga, yang memiliki nilai dagang. Karena diperlakukan sebagai surat berharga atau negotiable document. Asli Bill of Lading dapat diterbitkan di dalam beberapa lembar. Itu tergantung dari persyaratan yang diminta di dalam LC. Dalam satu shipment, dalam satu pengiriman, dengan berlaku klausul kasatoria, yaitu satu untuk semua untuk satu. Artinya, jika satu lembar BL telah digunakan untuk mengambil barang dari tangan pengangkut, maka lembar lainnya tidak berlaku lagi untuk mengambil barang dari pengangkut tersebut. Jadi, di sini berlaku klausul kasatoria. Nah, BL yang lain juga bisa bermanfaat untuk mungkin dalam lampiran pengenaan pajak atau pada saat membayar pajak. Itu kalau kita bisa melihat bahwa pentingnya dari suatu BL asli. Kemudian pengiriman BL asli ke importir dapat dilakukan secara bertahap karena ini sangat penting sekali dan sangat menentukan di dalam proses nanti pengambilan barang di tempat tujuan untuk memastikan keamanan dari kehilangan dalam pengiriman. Umumnya dilakukan di dalam 3 tahap. Tahapan di dalam pengiriman Bill of Lading ini kepada importir bisa dilakukan dalam first original, yaitu asli yang pertama dikirimkan pada kesempatan pertama melalui Carrier Service Bank Divisa yang menyalurkan LC untuk transaksi yang bersangkutan. Second original atau lembar asli kedua dikirimkan selang 1 minggu setelah pengiriman yang pertama tersebut. Sedangkan third original, yaitu lembar ketiga dan seterusnya, ditahan dulu menunggu berita penerimaan kiriman sebelumnya oleh opening bank. Kalau kiriman sebelumnya sudah diterima, maka lembar-lembar asli yang masih ada dikirimkan sekaligus menggunakan second class airmail yang biasanya lebih murah pengiriman biayanya. Kalau kiriman yang terdahulu tidak diterima oleh opening bank dalam jangka waktu yang wajar yang sudah ditetapkan itu, maka lembar negotiable BL yang masih ada dikirimkan dengan cara yang aman agar kepastian penerimaannya oleh opening bank lebih terjamin. Jadi itu tahapan yang perlu diperhatikan di dalam pengiriman BL ini karena sangat penting karena bisa diperdagangkan atau dinegosiablekan dengan pihak-pihak lain. Jadi ini sangat memiliki kecermatan dan keamanan di dalam proses pengirimannya. Kalau kiriman yang terdahulu tidak diterima oleh opening bank dalam jangka waktu yang wajar, maka lembar negotiable bank yang masih ada dikirimkan dengan cara yang aman agar kepastian penerimaan oleh opening bank lebih terjamin. Nah, seperti itu. Ya, jadi lembar first original tersebut dikirimkan kepada importir dilengkapi dengan semua ekspor dokumen pendukungnya, yaitu commercial invoice, packing list, marine insurance policy, ya, yang semuanya itu merupakan asli-aslinya, ditambah dengan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan bagi transaksi ekspor impor yang tertuang di dalam LC. Jadi itu yang harus dilakukan di dalam proses pengiriman lembar asli Bill of Lading. Di depan telah disebutkan bahwa Bill of Lading merupakan suatu dokumen yang bisa dinegosiable atau dalam hal ini diperdagangkan.
BL yang biasa diperdagangkan adalah bersifat clean BL, yaitu BL yang tidak mengandung catatan mengenai cacat kekurangan barang yang dikapalkan. Jadi di sini pada saat barang diterima di atas kapal, maka dalam hal ini mualim kapal akan memeriksa, kemudian mengetahui kondisi daripada barang yang akan diangkut. Apabila ditemukan ada cacat pada saat penerimaan barang di atas kapal, maka dibuatkan pencatatan barang itu diterima telah cacat dan diberi rincian cacatnya berupa apa. Nah, ini sangat penting sekali karena apa? Karena di dalam proses perdagangan itu setiap orang yang membeli daripada suatu produk atau menerima daripada suatu produk tentu menginginkan barangnya tidak cacat, ya. Nah, kalau ada catatan cacat maksud saya, maka di sini di dalam BL tersebut diberikan catatan. Nah, ini kita sebut sebagai Paul BL atau Clause BL. Kondisi ini tidak disukai. Nah, oleh sebab itu untuk menghindari catatan dari mualim kapal dalam BL tersebut, maka shipper bisa mengeluarkan Letter of Indemnity atau LI. Dalam surat Letter of Indemnity tersebut menyatakan membebaskan pengangkut dari tanggung jawab atas klaim mengenai kerusakan, cacat tertentu atas muatan yang disebut dalam Letter of Identity yang bersangkutan. Kerusakan menjadi tanggung jawab shipper. Namun harus dipahami di sini bahwa Letter of Indemnity itu tidak ada di dalam konsep hukum atau payung hukumnya, sehingga bisa saja dimungkinkan adanya pengingkaran terhadap kecacatan yang ada di dalam barang tersebut, sehingga BL tersebut seolah-olah tidak ada catatan kecacatan. Nah, untuk menghindari ini, untuk menjaga daripada pengingkaran terhadap Letter of Indemnity, karir dalam hal ini pengangkut itu bisa membuat BL yang tanpa cacat dengan stempel client on board. Sedangkan muatan yang mengalami cacat atau BL yang cacat, maka BL itu dikeluarkan dengan tanpa stempel clean on board. Jadi stempel clean on board ini akan memberikan ciri mana BL yang clean, mana yang sebenarnya BL dengan muatan catatan adanya kecacatan di dalam barang yang dimuat. Nah, jadi jelas bahwa fungsi daripada Bill of Lading di dalam perdagangan internasional itu sangat penting yang akan menentukan siapakah pemilik daripada barang atau siapakah yang berhak mengambil daripada muatan barang yang dikirim di pelabuhan tujuan sesuai dengan kondisi yang ada di dalam Bill of Lading tersebut. Jadi di dalam proses pengiriman Bill of Lading perlu kita mencermati agar Bill of Lading itu betul-betul sampai kepada orang yang berhak menerima. Dan Bill of Lading ini sifatnya negotiable, artinya bahwa bisa dipindah tangankan. Jadi nama yang tertera di dalam Bill of Lading bisa saja bukan dia yang mengambil dan memiliki barang, tetapi dengan cara endorsement bisa memindahkan haknya kepada orang lain. Jadi disinilah pentingnya Bill of Lading sebagai dokumen yang sangat berharga dan bisa dinegosiable atau diperdagangkan. Baik, terima kasih sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Pesan saya, selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan.